Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kesehatan lingkungan, sanitasi bencana. Dengan anggota saya sendiri, Vika Handayani, dengan NIM 2300002913, Farhat Rafi Al-Ghifari dengan NIM 2300002919, dan Nur Handayani Julia Devi dengan NIM 2300002937. Selanjutnya kita akan masuk ke bencana. Apa sih bencana? Jadi, bencana itu adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Peristiwa ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana alam, itu ada gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus. Selanjutnya ada non-alam, itu ada kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan bencana sosial, itu contohnya ada konflik dan kerusuhan. Nah, bencana sendiri itu menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya pada aspek fisik, seperti korban jiwa dan kerusakan bangunan, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis. Pada Permenkes nomor 75 tahun 2019 menegaskan bahwa dampak bencana itu mencakup rusaknya fasilitas umum, gangguan terhadap pelayanan dasar, serta dampak jangka panjang pada kesehatan mental masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Selanjutnya, eh, apa itu kesehatan lingkungan? Jadi, kesehatan lingkungan itu adalah upaya pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat ini menjadi tempat berkembangnya agen penyakit seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Oleh karena itu, memastikan lingkungan tetap bersih dan aman merupakan bagian integral dari kesehatan masyarakat. Menurut Permenkes nomor 80 tahun 2019, kesehatan lingkungan itu mencakup aspek fisik seperti udara dan air bersih, aspek kimia seperti pengolahan limbah, aspek biologi seperti pengendalian vektor penyakit, dan aspek sosial seperti edukasi masyarakat. Dalam konteks bencana sendiri, menjaga kesehatan lingkungan itu menjadi tantangan besar karena kondisi darurat seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat signifikan. Selanjutnya, apa itu sanitasi? Jadi, sanitasi itu merupakan bagian dari kesehatan lingkungan yang secara khusus itu menitik beratkan pada pengolahan limbah manusia dan pencegahan kontaminasi lingkungan. Sanitasi itu meliputi penyediaan toilet yang layak, pengolahan limbah cair, pengolahan sampah, serta penyediaan air bersih untuk mencuci tangan dan keperluan lainnya. Sanitasi yang baik itu tidak hanya mencakup pada penyebaran penyakit saja, tetapi juga meningkatkan martabat dan kenyamanan masyarakat, terutama di daerah padat penduduk dan tempat pengungsian. WHO mencatat bahwa 60% dari penyakit menular itu menular di dunia itu berkaitan erat dengan sanitasi yang buruk. Maka dari itu, peningkatan kesadaran dan fasilitas sanitasi menjadi prioritas dalam situasi darurat maupun non-darurat. Selanjutnya, itu bagaimana kesehatan lingkungan dalam bencana. Kesehatan lingkungan dalam konteks bencana itu menjadi kompleks. Saat bencana terjadi, fasilitas umum itu banyak rusak, termasuk jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah, dan tempat penampungan sampah. Selain itu, aktivitas evakuasi besar-besaran itu menempatkan masyarakat di tempat pengungsian yang seringkali belum memiliki standar sanitasi yang memadai. Menurut Kemenkes
RI, upaya kesehatan lingkungan bencana itu harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah merebaknya penyakit berbasis lingkungan. Hal ini itu dapat mencakup penyediaan air bersih, toilet darurat, sistem pembuangan limbah sementara, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di tengah keterbatasan bencana. Selanjutnya, bagaimana sih sanitasi bencana itu? Sanitasi bencana sendiri adalah upaya sanitasi yang dilakukan dalam situasi darurat atau bencana dengan tujuan utamanya itu untuk mencegah timbulnya penyakit. Nah, dalam konteks ini, sanitasi itu harus bersifat cepat, fleksibel, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Misalnya, setelah banjir besar, prioritas utama adalah menyediakan air minum yang aman, memperbaiki jaringan pembuangan limbah, dan mendirikan toilet umum darurat di lokasi pengungsian. Tanpa sanitasi yang memadai, masyarakat akan terpapar berbagai risiko kesehatan, mulai dari diare, kolera, leptospirosis, hingga penyakit kulit. Maka dari itu, keberadaan tim respon cepat yang memahami prinsip sanitasi bencana itu sangat penting untuk diterjunkan secara sesegera mungkin setelah bencana tersebut terjadi. Selanjutnya, apa saja sih dampak bencana terhadap sanitasi lingkungan? Yang pertama itu ada kerusakan infrastruktur sanitasi seperti di gambar nomor 1 ini. Bencana itu dapat merusak berbagai aspek sanitasi lingkungan secara drastis. Dampaknya itu bisa ke kerusakan infrastruktur sanitasi. Saluran air limbah seperti sepiteng dan tempat pembuangan sampah seringkali hancur, rusak berat akibat gempa atau banjir. Akibatnya, limbah domestik bisa mencemari lingkungan sekitar dan menjadi sumber penyakit. Yang kedua itu saat banjir seperti ini, kontaminasi itu dampaknya itu kontaminasi sumber air. Sumber air bersih seperti sumur, mata air itu bisa tercemar oleh lumpur, limbah, dan bahan kimia yang terbawa banjir. Hal ini menyebabkan air yang seharusnya digunakan untuk minum, masak, itu menjadi berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas sanitasi darurat. Banyak lokasi pengungsian itu tidak dilengkapi dengan toilet darurat, tempat cuci tangan, dan tempat pembuangan sampah yang memadai. Nah, akibatnya itu masyarakat terpaksa buang air sembarangan, itu dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selanjutnya ada meningkatnya risiko penyakit akibat lingkungan. Dalam situasi darurat itu, penyakit seperti diare, kolera, hepatitis, penyakit kulit itu sangat mudah menyebar, terutama pada anak-anak dan lansia yang daya tahan tubuhnya itu lebih rentan. Selanjutnya itu ada gangguan perilaku hidup bersih dan sehat. Keterbatasan fasilitas dan air bersih itu menyebabkan masyarakat sulit menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan, membersihkan makanan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi pada intinya manajemen bencana itu tidak cukup hanya dengan mengevakuasi korban atau menyediakan bantuan logistik. Kesehatan lingkungan dan sanitasi itu juga harus menjadi prioritas utama dalam setiap respons bencana. Karena kualitas hidup masyarakat itu sangat tergantung pada kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan memperhatikan kesehatan lingkungan secara serius, kita itu dapat mencegah terjadinya bencana susulan berupa wabah penyakit dan yang lebih mematikan dari bencana itu sendiri.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Farhat Rafi Al-Ghifari, NIM 2300029019 akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada risiko kesehatan akibat sanitasi yang buruk saat bencana. Yang pertama, penyakit yang ditularkan melalui air atau yang biasa disebut waterborne disease. Sanitasi buruk menyebabkan pencemaran air bersih, terutama jika sumber air bercampur dengan limbah atau tinja. Kenapa bisa terjadi eh, waterborne disease? Yang pertama itu saat bencana seperti banjir atau gempa, fasilitas sanitasi yang ada di suatu daerah atau lainnya itu rusak dan tinja dan limbah rumah tangga mencemari air bersih. Yang kedua, sumber air seperti sumur, sungai, dan tandon menjadi tercemar. Dan selanjutnya, tidak ada akses air minum bersih dan aman untuk dan orang terpaksa minum atau menggunakan air yang tercemar itu. Selanjutnya, distribusi air bersih terganggu dan masyarakat tidak bisa merebus air karena kekurangan bahan bakar. Contoh penyakit yang pertama itu diare akut yang disebabkan oleh konsumsi air atau makanan yang tercemar seperti yang di awal tadi, kekurangan air bersih dan orang-orang terpaksa meminum air-air yang tercemar. Yang kedua itu ada penyakit kolera. Dia terjadi akibat terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae yang dapat menimbulkan dehidrasi berat. Selanjutnya yaitu ada disentri. Itu terjadi karena bakteri Shigella dan amoeba. Gejalanya berupa diare yang berdarah. Selanjutnya yaitu ada tifus atau tipes. Itu terjadi akibat air atau makanan yang terkontaminasi salmonella. Selanjutnya yaitu ada hepatitis A dan E, yaitu penyakit yang menyerang hati yang masuknya lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja. Selanjutnya yaitu ada leptospirosis yang terjadi karena air banjir yang tercemar urin tikus yang masuk melalui luka atau kulit. Penyakit-penyakit ini bisa menjadi wabah jika terjadi di tempat pengungsian yang padat dan minim air bersih. Selanjutnya, penyakit yang ditularkan oleh vektor-borne disease. Lingkungan kotor dan genangan air akibat bencana mempercepat perkembangan vektor penyakit. Contoh penyakit yaitu ada demam berdarah atau dengue. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di air yang bersih yang tergenang, seperti botol atau pot yang ada di rumah dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada malaria yang biasanya pada nyamuk Anopheles. Dia berkembang pada air yang kotor seperti di comberan, selokan, atau di genangan air pada rawa-rawa. Selanjutnya ada chikungunya, yaitu ditularkan oleh nyamuk Aedes. Itu gejalanya seperti nyeri sendi yang sangat hebat. Selanjutnya ada leptospirosis dari tikus yang berkembang di lingkungan kumuh dan basah. Biasanya saat sehabis banjir atau badai atau sebagainya, itu mungkin tempat-tempatnya ada yang lembab atau sebagainya, itu sebagai sarang tikus. Kenapa bisa terjadi vector-borne disease? Setelah bencana, banyak air yang mengenang dan sampah menumpuk. Itu yang menjadi tempat atau sarangnya bagi nyamuk-nyamuk atau tikus, ular, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada kurangnya pengendalian lingkungan, itu dapat
dapat meningkatkan vektor populasi yang meningkat drastis. Hewan membawa penyakit mendekati ke permukiman karena habitat alam hancur. Ya ini karena mungkin disebabkan oleh gempa bumi dan sebagainya. Populasi nyamuk bisa meningkat hanya dalam 5 sampai 7 hari setelah banjir. Jika tidak dilakukan pembersihan dan penyemprotan, akan berdampak pada lingkungan. Selanjutnya yaitu penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan. Kondisi lingkungan pengungsian yang padat, lembab, dan sanitasi yang buruk memicu masalah seperti eh, gatal-gatal seperti skabies dan dermatitis. Ini terjadi akibat kontak kulit langsung atau kebersihan yang buruk. Mungkin kebersihannya kurang, sanitasi yang kurang, atau air bersih yang kurang menyebabkan penyakit skabies dan dermatitis. Selanjutnya yaitu infeksi jamur, tumbuh di kulit yang lembab yang tidak terjaga, dan ispa dari virus atau bakteri di udara yang mudah menular di ruangan sempit. Mungkin di tempat pengungsian itu kurangnya ventilasi, atau di dalam pengungsian itu dijadikan satu tempat seperti misalnya merokok di dalam pengungsian atau masak dalam pengungsian, tapi di dalamnya itu kurang yang namanya ventilasi dan yang dapat menyebabkan infeksi saluran napas atau ISPA. Yang selanjutnya itu konjungtivitas atau peradangan mata dari tangan yang terkontaminasi. Kenapa bisa terjadi infeksi saluran pernapasan? Eh, yang pertama itu di pengungsian banyak orang yang tinggal berdesakan dalam ruangan lembab dan panas. Terus kurangnya air bersih untuk mandi dan mencuci tangan atau lain sebagainya. Terus udara yang pengap, dan yang saya tadi bilang adalah tidak ada ventilasi. Pakaian lembab dan tidak kering atau dipakai yang berulang. Itu yang tadi dapat menyebabkan jamur dan sebagainya. Kebersihan pribadi dan lingkungan yang tidak terjaga. Selanjutnya, masalah gizi. Sanitasi yang buruk menyebabkan sanitasi berulang, misalnya diare. Eh, Mengapa bisa terjadi eh, sanitasi yang buruk yang menyebabkan infeksi berulang? Anak-anak sering terinfeksi berulang karena terutama diare. Diare menyebabkan penyerapan nutrisi dalam tubuh, sanitasi buruk yang membuat makanan mudah tercemar atau basi. Makanan bergizi sulit diperoleh karena logistik yang terganggu atau jarak yang ditempuh. ASI eksklusif terganggu karena ibu stres dan kekurangan gizi. Akibatnya anak tidak dapat mencukupi gizi, terus penyerapan nutrisi terganggu yang mengakibatkan anak lemas dan tidak aktif. Stunting dan malnutrisi bisa terjadi, terutama pada balita, karena kekurangan gizi yang akibatnya ke stunting atau malnutrisi. Selanjutnya yaitu dampak psikologis dan sosial. Kenapa bisa terjadi dampak psikologis dan sosial pada saat bencana? Eh, Toilet darurat terbuka itu dapat mengganggu psikologis juga ya, karena kurangnya privasi. Terus yang selanjutnya itu ada tidak ada pintu penerangan atau fasilitas sanitasi khusus untuk perempuan.
Korban bencana merasa malu, takut, dan tidak nyaman. Risiko kekerasan seksual meningkat, terutama di malam hari. Tidak ada tempat aman untuk anak-anak buang air. Akibatnya, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas mengalami trauma psikologis. Rasa aman dan martabat pribadi menurun. Gangguan sosial, konflik, ketegangan, dan kecemasan antar pengungsi. Rasa takut ke toilet bisa menyebabkan dehidrasi karena korban enggan minum agar tidak sering buang air kecil. Yang selanjutnya yaitu ada gangguan reproduksi dan kesehatan ibu, ketidakadaan akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Mengapa bisa terjadi? Ibu hamil dan menyusui membutuhkan sanitasi dan air bersih untuk menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi. Toilet umum tidak higienis, tidak ramah perempuan, tidak ada pembalut, air hangat, sabun khusus atau pakaian dalam bersih. Kesulitan untuk mandi, cuci atau beristirahat layak. Layanan kesehatan tidak tersedia secara cepat. Akibatnya, infeksi saluran kemih dan organ intim meningkat. Risiko komplikasi melahirkan seperti infeksi postpartum bertambah, kesulitan menyusui, atau merawat bayi. Rendahnya kualitas hidup bayi atau hidup ibu dan bayi. Contoh-contohnya itu menyulitkan ibu hamil dan menyusui, memicu infeksi saluran kemih, dan meningkatkan risiko komplikasi pasca melahirkan. Ini di sebelah sini adalah contoh-contohnya dari berita yang bisa diambil, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu strategi tanggap darurat sanitasi dan kesehatan lingkungan. Saat terjadi bencana, penanganan sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah salah satu prioritas utama untuk mencegah munculnya wabah penyakit menular. Beberapa strategi yang biasanya dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian cepat atau rapid assessment. Langkah pertama adalah melakukan penilaian cepat kondisi lapangan. Kita harus mengetahui seberapa parah kerusakan infrastruktur air bersih, bagaimana kondisi sanitasi, tempat pembuangan sampah, risiko vektor penyakit seperti nyamuk atau lalat, serta jumlah dan lokasi pengungsi. Penilaian cepat ini penting untuk merencanakan tindakan yang tepat sasaran, sehingga respon tidak asal-asalan dan sesuai kebutuhan real masyarakat terdampak. Yang kedua, penyediaan air bersih. Air bersih adalah kebutuhan mendasar dan menjadi prioritas utama di pengungsian. Tanpa air bersih, risiko penyakit diare, kolera, atau hepatitis A meningkat. Strategi yang dilakukan meliputi pengiriman air dengan truk tangki, pemasangan tandon air, distribusi jerigen atau galon, serta pembagian tablet klorin atau cara sederhana untuk memurnikan air. Selain penyediaan fisik, juga perlu edukasi penggunaan air agar tidak terkontaminasi kembali. Yang ketiga, sanitasi darurat. Sanitasi darurat artinya membangun sistem pembangunan kotoran yang aman dan cepat dibuat. Contohnya pit latrine atau jamban darurat dengan lubang galian. Prinsipnya memutus jalur kontaminasi kotoran manusia ke air atau tanah sekitar, mencegah pencemaran sumber air, dan menjaga privasi serta keamanan pengguna. Seringkali sanitasi darurat juga harus mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Yang keempat, pengolahan limbah dan kebersihan lingkungan. Bencana biasanya menimbulkan banyak sampah, termasuk reruntuhan, sampah rumah tangga, hingga limbah medis di tenda pengungsian. Tanpa pengelolaan baik, sampah bisa jadi sarang lalat dan tikus, mencemari air dan tanah, serta menimbulkan bau tidak sedap. Strategi di sini termasuk pengumpulan sampah teratur, penguburan atau pembakaran terkendali, serta pengelolaan limbah medis sesuai prosedur.
Yang kelima, pengendalian vektor dan hama. Vektor penyakit seperti nyamuk, lalat, atau tikus sering berkembang di lokasi bencana yang kebersihannya terganggu. Risikonya adalah penularan penyakit seperti malaria, demam berdarah, leptospirosis, atau diare. Pengendalian vektor dilakukan melalui penyemprotan insektisida, pembersihan genangan air, pengelolaan sampah, dan edukasi masyarakat agar tidak membiarkan makanan terbuka. Yang keenam, promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Promosi PHBS mencakup edukasi cara cuci tangan dengan sabun pada 5 waktu penting, penggunaan air minum yang aman, membuang sampah pada tempatnya, dan memakai jambat. Biasanya dilakukan lewat penyuluhan, poster, atau bahkan demonstrasi langsung di tenda pengungsian. Yang ketujuh, perlindungan kelompok rentan. Kelompok seperti balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas punya kebutuhan khusus. Misalnya, akses jamban yang mudah dijangkau, penerangan yang cukup untuk keamanan, dan distribusi air bersih yang tidak memberatkan mereka. Perlindungan kelompok rentan ini wajib jadi perhatian utama agar tidak terjadi ketidakadilan akses. Yang terakhir, koordinasi antar lembaga. Semua strategi ini memerlukan koordinasi. Tanpa koordinasi bisa terjadi tumpang tindih atau malah ada kebutuhan yang terlewat. Koordinasi antara Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, NGO, dan masyarakat sangat penting untuk respon yang efisien dan terarah. Selanjutnya, peran ahli Kemas dalam kesehatan lingkungan dan sanitasi bencana. Yang pertama itu perencanaan dan pengembangan program sanitasi. Ahli Kesmas terlibat dalam merancang sistem sanitasi darurat yang sesuai konteks lokal. Mereka mempertimbangkan aspek budaya, teknis, dan logistik agar sistem bisa diterima dan digunakan masyarakat. Yang kedua, surveillance dan penilaian risiko kesehatan lingkungan. Ahli Kesmas melakukan pengumpulan data tentang kondisi air, sanitasi, kepadatan pengungsi, dan munculnya gejala penyakit. Dengan data ini, risiko bisa dipetakan dan diantisipasi. Yang ketiga, edukasi dan promosi PHBS. Mereka memberi penyuluhan kepada pengungsi mulai dari cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum sederhana, hingga cara membuang sampah yang benar. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Ahli Kesmas tak hanya memerintah atau membangun, tapi juga melibatkan masyarakat. Mereka mengajak pengungsi untuk membantu membangun jamban darurat, mendistribusikan air, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Yang kelima, penanganan kesehatan lingkungan di situasi bencana. Ahli Kesmas melakukan tindakan langsung di lapangan seperti mendistribusikan tablet klorin, membantu proses disinfeksi, hingga mengawasi kebersihan tenda pengungsian. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. Mereka juga mempelajari metode yang lebih efektif, seperti desain jamban portabel murah atau teknologi penyaringan air sederhana yang cocok untuk situasi darurat. Selanjutnya, peran lintas sektor dalam penanganan sanitasi dalam kesehatan lingkungan saat bencana. Bencana berdampak pada berbagai aspek seperti fisik, sosial, dan lingkungan. Sanitasi dan kesehatan lingkungan tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Kolaborasi multisektor dibutuhkan untuk mencegah wabah penyakit, menyediakan air bersih dan toilet darurat, menjaga kebersihan lingkungan pengungsian, serta melindungi kelompok rentan. Penanganan sanitasi dan kesehatan lingkungan saat bencana bukan tugas satu pihak, perlu kerjasama lintas sektor. Seperti dari Dinas Kesehatan dengan mengkoordinasikan layanan kesehatan pengungsian, menyediakan tablet klorin, memfasilitasi edukasi PHBS, melakukan surveillance penyakit menular,
dan memberi arahan teknis untuk penyediaan air bersih. Yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sebagai koordinator keseluruhan respon bencana di daerah. BPBD menyiapkan rencana kontingensi, mengelola logistik, memastikan distribusi air bersih, dan mengatur lokasi pengungsian. Yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengelola sampah, membersihkan reruntuhan, mengelola limbah medis darurat, dan mencegah pencemaran lingkungan di sekitar pengungsian. Yang keempat, TNI dan Polri membantu distribusi air bersih dan logistik, mendirikan tenda pengungsian, membantu evakuasi warga, dan menjaga keamanan lokasi. Kadang juga mendukung pembangunan infrastruktur darurat seperti jembatan sementara atau jalur distribusi air. Selanjutnya, inovasi teknologi dalam penanganan sanitasi bencana. Inovasi teknologi sangat penting untuk menjaga sanitasi di lokasi bencana. Toilet portable seperti biotoilet dan eco-toilet membantu pengolahan limbah secara aman dan ramah lingkungan. Filter air darurat seperti live straw dan purifier kit menyediakan air bersih dari sumber tercemar. Instalasi septic tank komunal digunakan untuk menampung limbah sementara. Selain itu, bioremediasi dan desinfektan ramah lingkungan diterapkan untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Teknologi ini bermanfaat dalam mencegah penyebaran penyakit, menjaga kesehatan masyarakat, dan mendukung lingkungan yang bersih di pengungsian. Meski ada tantangan seperti akses lokasi dan keterbatasan sumber daya, pengembangan teknologi sanitasi ramah lingkungan terus dilakukan dengan dukungan berbagai pihak. Selanjutnya, tantangan dan hambatan di lapangan. Meski strategi sudah dirancang baik, di lapangan sering muncul berbagai tantangan. Yang pertama, kerusakan infrastruktur, seperti jalan putus, jembatan roboh, saluran air rusak, membuat distribusi air bersih dan logistik sulit dilakukan. Yang kedua, rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat. Sebagian pengungsi belum terbiasa menggunakan jaman darurat atau mencuci tangan dengan sabun. Ada juga yang skeptis terhadap penggunaan klorin dalam air. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Jumlah tenaga kesehatan, relawan, bahan penggunaan untuk jamban serta air bersih sendiri bisa terbatas. Kadang logistik terlambat tiba. Yang keempat, koordinasi lintas sektor yang belum maksimal. Bisa terjadi tumpang tindih tugas antara instansi atau malah kekosongan peran di lapangan jika koordinasi tidak baik. Yang kelima, padatnya lokasi pengungsian. Penampungan yang sangat padat membuat jarak antar tenda sempit, mempersulit penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan menghindari penularan penyakit. 6. Keterbatasan data dan surveillance. Kurangnya data yang akurat soal jumlah pengungsi, kondisi sanitasi, atau munculnya gejala penyakit membuat perencanaan respon jadi kurang tepat sasaran. Inovasi teknologi penanganan sanitasi bencana. Inovasi teknologi sangat penting untuk menjaga sanitasi di lokasi bencana. Toilet portable. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.